Halo anak-anak, jumpa lagi di channel Bu Guru Ayu. Nah, pada hari ini kita akan belajar khusus untuk materi anak kelas 3, yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, di sini Bu Guru mengambil beberapa materi dari buku tematik terpadu kurikulum 2013. Nah, di tema 1 ini kita akan membahas 4 subtema yang terdiri dari subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, subtema 3, pertumbuhan hewan, dan subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, khusus untuk hari ini kita akan belajar subtema 1, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ciri-ciri makhluk hidup. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang patut kita syukuri. Nah, setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bernapas, memerlukan makanan, bergerak, berkembang biak, tumbuh, dan peka terhadap rangsangan. Ciri-ciri makhluk hidup pertama yang akan kita bahas yaitu bernapas. Makhluk hidup menghirup dan menghembuskan napas. Alat pernapasan makhluk hidup juga berbeda-beda anak-anak. Seperti yang pertama, manusia bernapas dengan paru-paru. Lalu itu ada gambar cacing, ya, cacing bernapas dengan kulit. Kemudian ikan bernapas dengan insang. Kemudian tumbuh-tumbuhan bernapas dengan stomata atau mulut daun, dan belalang bernapas dengan trakea. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu membutuhkan makanan. Nah, coba anak-anak bayangkan jika dalam satu hari kalian tidak mendapatkan makanan dan minuman. Apa yang akan terjadi? Ya, tentu saja kita akan merasa lapar, haus, bahkan tubuh kita tidak akan bertenaga karena kita tidak memiliki sumber energi untuk bertahan hidup. Nah, sama halnya seperti manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan juga membutuhkan makanan dan air sebagai sumber energi untuk dapat bertahan hidup. Air selain digunakan untuk minum, bagi manusia air juga digunakan untuk mandi dan untuk masak. Nah, selain manusia, kegunaan air juga berguna bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan. Air berguna bagi hewan selain untuk minum, bisa untuk mandi, dan air bagi tumbuh-tumbuhan berguna untuk menyirami tanaman agar mereka tetap segar sepanjang hari. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk mencari makanan dan melindungi diri. Makhluk hidup bergerak dengan cara yang berbeda-beda anak-anak. Nah, kita lihat Udin dan teman-temannya bergerak dengan cara berjalan. Ya, manusia berjalan menggunakan kaki. Kemudian ada gambar cicak. Kalau cicak merayap di dinding, ya mereka bergerak dengan cara merayap di dinding. Kemudian ada ikan. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak artinya bertambah banyak. Makhluk hidup berkembang biak agar dapat meneruskan keturunan dan agar tidak punah ya anak-anak. Nah, secara umum cara berkembang biak makhluk hidup dengan dua cara, yaitu yang pertama bertelur. Hewan apa saja yang berkembang biak dengan bertelur anak-anak? Ya, ada cicak, ada ayam, ada bebek, ada burung, dan lain sebagainya.
Sedangkan makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan ada apa saja anak-anak? Ya, ada sapi, ada anjing, kemudian ada kelinci, ada kambing, dan lain sebagainya. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima yaitu tumbuh. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Coba kita lihat bagaimana pertumbuhan pada manusia. Di sana kita lihat mulai dari bayi belum bisa berdiri ya, masih merangkak, kemudian bisa berdiri menjadi balita, kemudian anak-anak, kemudian remaja dan dewasa. Nah, sama halnya seperti manusia, tumbuhan dan hewan juga bisa tumbuh anak-anak. Kita lihat di sana ada tumbuhan kacang hijau. Mulanya dia berupa biji, kemudian dia mulai tumbuh kecambah, kemudian mulai tumbuh daun, dan jadilah dia tumbuhan kacang hijau. Nah, pertumbuhan pada ayam juga seperti itu anak-anak. Cuma dia pertamanya mulai dari telur, kemudian menetas, jadilah itik, kemudian anak ayam, dan jadilah ayam dewasa. Ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan juga berbeda-beda ya anak-anak, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, di sana ada gambar daun putri malu. Pernahkah kalian menyentuh daun putri malu dan apa yang terjadi? Ya, tentu saja daun putri malu akan menutup daun apabila kita sentuh. Selain itu, juga buah pada poacar Cina akan meletus apabila kita sentuh buahnya. Nah, di sana juga ada landak dan kaki seribu akan menggulungkan badannya apabila kita sentuh maupun terkena rangsangan, mereka akan menggulungkan badannya. Selain daun putri malu, buah pada pohon pacar Cina, maupun landak dan kaki seribu, manusia, anak-anak tentu saja akan menutup mata ketika melihat cahaya yang silau. Betul apa betul? Ya, tentu saja betul ya. Kita akan menutup mata ketika melihat cahaya yang silau. Itu merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup yang peka terhadap rangsangan. Nah, makhluk hidup diberikan karunia oleh Tuhan memiliki ciri-ciri seperti bergerak, bernapas, berkembang biak, membutuhkan makanan, peka terhadap rangsang. Tentu saja kita harus bersyukur terhadap karunia yang telah diberikan oleh Tuhan. Bersyukur terhadap karunia yang telah diberikan oleh Tuhan tertuang dalam beberapa lambang sila dalam Pancasila. Nah, tahukah anak-anak apa itu Pancasila? Nah, Pancasila berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila adalah 5 dasar atau 5 aturan. Ya, dalam badan burung Garuda terdapat perisai. Dan di dalam perisainya terdapat lambang-lambang dari sila Pancasila seperti bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapak. 5 aturan atau 5 dasar dalam Pancasila berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersyukur kepada Tuhan atas semua rahmat dan karunia-Nya itu tertuang dalam sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan memiliki lambang bintang. Ya, lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan anak-anak, taat dalam perintah Tuhan, menghargai kepercayaan orang lain,
menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama, dan tidak memaksa suatu agama kepada orang lain. Nah, selesai juga materi kita pada hari ini, yaitu mengenai ciri-ciri makhluk hidup dan bersyukur kepada Tuhan. Bu Guru harap anak-anak bisa memahami pembelajaran pada hari ini ya. Dan jangan lupa tekan tombol like, komen di bawah ini, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya ketika Bu Guru mengupload video baru, kalian dapat pemberitahuannya langsung. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video dari Bu Guru Ayu, dan sampai jumpa.